al-maqasid al-Qur'aniyah. Ya. Ba'da an tahaddatsna hukum al-maqasid wa ahamiyatuha wa ta'sil ilmu al-maqasid wa adillatuhu wa al-alaqah baina maqasid al-Qur'an wa maqasid asy-syari'ah wa tafsir al-maqasidi summa dawabit ma'rifah al-maqasid wal an al-mawdu' al-akhir fi hadhihi al-wihdah hiya madha al-ulum al-mumakkina li ilmi al-maqasid al-Qur'aniyah al-ilmu al-mumakkina li ilmi al-maqasid al-Qur'aniyah. Ya. Teman ini maqasid amal al-Quran wa maqasid as-surah wa maqasid pada al-ayat Al-Quran, surah, al-ayat. Maqasid merupakan maqasid al-Quran atau mungkin Al-Quran yatakawwanu min aswar. Maka maqasid aswar atau asyura wa al-ayat. Al-ayat atau al-ayat. Ya. Baik. Al-Quran maqasid wa hadha yatahaqqaq min khilal surah wa al-ayat. Al-an ma hiya al-ulum. Al-ulum al-mumakkina li hadhihi al-maqasid. Wa hiya kam? Khamsah al-awwal ahwal nuzul. Ahwal nuzul. Ahwal nuzul. Ini fi ahwal nuzul. Wa saniyan siyaq al-Qur'an. Siyaq. Ilmu siyaq al-Qur'ani. Siyaq ada bil Indonesia mana? Konteks. Ya, kalau orang ngomong itu ada konteksnya, nggak tahu-tahu ngomong gitu, mesti ada namanya mulabasat atau al-ahwal alladzi min ajliha atau bisa berbiha yasdur hadzal kalam. Ya, nggak tahu-tahu ngapain, mesti dia ngomong itu ada konteks. Semua ada siap, semua nggak ada siap. Usul tafsir. Usul tafsir. Usul tafsir. Semua Al-Lughah wa aslihi. Wal akhir dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz. Dalalah itu bil Indonesia apa dalalah? Makna. Lah, Semantik. bil Indonesia semantik ya. Semantik.
dalalah wa huwa fi idza kana fi al-mantiq wa huwa mana kaunu amrin yadullu ala amrin. Jadi dilalah Fahamu amrin min kaunu amrin. amrin yadullu ala Amrin. amrin wa hiya Dalalah. dilalah ada yang qasim lagi ismail lafziyah Wa ghairu lafziyah. wa ghairu lafziyah. Lafziyah wa ghairu lafziyah. Oke. Ana hal anta tastati an tafhamuni? Nam. Tastati hada ghairu lafziyah. Walakin hada yadullu ala Dalalah. amrin ya. Ala amrin. Hada dilalah mutabaqiyah wa tadamuniyah wal iltizamiyah fi al-mantiq. Ya. Hadhihi al-ulum al-khamsah al-musa'id li kashf an al-maqasid. Ya, maqasidil Quran. Idzan hadha al-ilm la taqum munfaridan hakada biwahdiha walakin bi musa'adati al-ulum al-ukhra. Ya. Ulum al-ukhra. Baik, tayyib al-an nabhas wahidan min hadhihi al-ulum al-mumakkinah li maqasid. Ya, cuma nutabbiq fi al-mithal. Ya. Al-awwal al-ilmu bi ahwalin nuzul. Al-ilmu bi ahwalin nuzul hada kam akhi? Al-ilmu bi ahwalin nuzul hada kam? Salasa asbabin nuzul wa zamanin nuzul wa makanihi Summa halun wa nabi mada? wa mukhatabin. ya halun nabi wal mukhatabin. Ini salasa. Al-awwal Asbab nuzul babuhu. Sanian zaman wa makan. Zaman wa makan. Zaman wal makan. Asalis halun nabi wa al-mukhatabin. Al-mukhatabin. Lianna al-kalam dia risalah. Al-kalam ada risalah. Jadi dia risalah. Anta mutakallim. Anta tursil ar-risalah. Tursil risalah ila Mukhatab. ila al-mukhatab. Al-mukhatab. Atau hadhihi risalah ya, hadhihi al-mursal, hada al-mursil wa hadhihi ar-risalah. Taman ayu wahid yursil ar-risalah yanzur ila al-mursal al-mukhatab. Walidzalik indama turid an tatahaddas misalnya man alladhi yahdur kata sahih hatta yaqulu anu anta tursil ar-risalah liyafham hadha liyafham al-mukhatab walaysa anta litafham anta la ya litafham anta la kata liyafham al-mukhatab ya liyafham al-mukhatab walakin yujad hunak kayfa nafham hadha yursil ar-risalah ar-risalah huna risalah huwa al-Qur'an ayatul Qur'aniyah di risalah. Baik, hadhihi risalah nazalah taban bin nazar ila mukhatab wa aidan bin nazar ila ahwalin nabi ya ahwalin nabi wa ahwalil mukhatab ya. Nah, risalah disesuaikan dengan ini atau ini disesuaikan dengan ini?
Mursal menyesuaikan dengan Hah? risalah. Kenapa? Menyesuaikan risalah. Mursal kan disesuaikan dengan gimana? Mursal menyesuaikan dengan risalah atau risalah ini menyesuaikan dengan mursal? Risalah sesuaikan dengan Hah? mursal. Kenapa? Bisa dua-duanya. Gimana kalau dua-duanya? Risalah menyesuaikan dengan mursal atau mursal sesuai dengan risalah? Mana? Risalah menyesuaikan mursal. Hah? Risalah menyesuaikan mursal. Risalah menyesuaikan mursal. Begitu. Atau ada yang mursal menyesuaikan risalah? Atau gimana? Ulangi. Kalau dalam konteks penerapan hukum, mursal menyesuaikan risalah. Hah? Kalau dalam konteks penerapan hukum, mursal menyesuaikan risalah. Gimana contohnya? Ketika risalah itu turun tentang penertiban Homer, pada akhirnya apa yang terjadi di mursal yang mana waktu itu Homer dihalalkan? Coba al-ayat al-madaniyah limadza la tanzil di Makkah. Menyesuaikan apa? Mursal kan? Begitu. Menyesuaikan mursal. Enggak, apa itu? Menyesuaikan mursal. Jadi ayat itu diturunkan sesuai dengan mursalnya. Makanya kan di sini dilihat ini. Walin nuzul ini al-makan ini awalan ada. Di sini dulu baru di sini. Mukhatabnya dulu baru. Nah kayak tadi. Mukhatab man fil madaniyah. Al-musyrikun. Al-muslimuna fil Madinah, al-makan fil Madinah. Kata al-makan fil Madinah. Wa az-zaman zaman ba'da hijrah. Zaman ba'da hijrah. Oh, kok lima ada al-jihad hadza laisa fi Makkah. Dia menyesuaikan mukhatab. Kalau loh, Madinah di Makkah makan wa zaman. Ya. Zaman wa makan di Makkah. Ayatnya ya disesuaikan. Apa penyesuaiannya? Ya perlu pembentukan world view dalam bidang tasawur tentang ketuhanan, tentang kehidupan ini, apakah ada kehidupan hari akhir atau tidak. Hal hadhil hayah ya hayatul akhirah, hunaka hayah ukhra kata. Itu yang dirubah fi Makkah. Bahwa hunaka hayat ba'da hadhil hayah dirubah. Nah itu yang dirubah. Fi Makkah fi Makkah yu'minuna billah wa yu'minuna bil yaumil akhir wa yu'minuna bil kitab war rasul. Ya, barulah sudah begitu maka nazala at-tasyri'at. Ya, lianu tasyri'at biduni an yu'min billah wa la yanfa. Idzan yura'i mada yura'i al-mukhatab. Begitu. Ya, udah bukan mukhatab, bukan risalah itu, bukan orang suruh menyesuaikan saya. Itu kalau itu bisa nggak terjadi begitu ya? Orang menyesuaikan, suruh menyesuaikan saya. Bisa? Benar, Umar tadi itu. Contohnya gimana? Gimana? Ya? Kalau risalah menyesuaikan dengan mursal, bisa nggak kita katakan kalau Al-Quran itu produk budaya? Karena sebab itu mereka mengatakan produk budaya, tapi bukan produk budaya.
Karena itu mereka bilang itu kan Al-Quran turunnya sesuai dengan dia yang memproduk apa budaya, bukan yang memproduk budaya, karena Allah yang jadi desainnya itu seperti mada al-an. Contohnya apa? Contohnya Allah ingin menurunkan tasyriat. Apa tasyriatnya itu? Jawazu zuwat min zaujah al-ibn al-mutabanni al-mutallaqah. Sahih? Rasul kan sebentar itu ada tasriknya Rasul apa diperbolehkan menikahi istrinya bekas istrinya anak angkat, begitu. Itu kita kaji ini gimana itu, terus ayat itu turun setelah ini gimana? Allah ingin menurunkan tasrik itu kan? Tasrik itu mawjud atau lam yakun mawjudan? Mawjudan atau lam yakun mawjudan? Limadha? Li'annahu kalamullah kan? Wa kalamullahi qadim. Wa kalamullahi qadim. Walakin inda tanzil Allah yura'i hadhil halah supaya mereka bisa paham. Kaifa hatta yura'i? Ya diciptakan sebabnya oleh Allah. Jadi yang duluan apa? Ya Al-Quran dan Al-Quran kalamullah wa kalamullah sifatuhu wa sifatuhu qadim. Gitu. Jadi dulu itu baru diciptakan kejadiannya. Kejadian diciptakan oleh Allah supaya mereka paham kalau saya ini mau menurunkan, bisa dipahami dengan bagus. Baik. Jadi kebalikan mereka mungkin tidak punya world view, cara pandang bahwa Al-Quran itu kalamullahil qadim. Jadi nggak ada Al-Quran itu. Jadi kalau ini Quran ini belum ada gitu. Baru setelah Rasul kejadian-kejadian itu turun. Sebentar, yang menurunkan siapa? Allah gitu. Allah dipaksa menurunkan berdasarkan kejadian yang ada. Kan sudah ada kejadiannya. Ada apa tuh? Sebentar. Nabi Yusuf itu salah satunya apa kelebihan? Kan takwilul ahadits ya. Takwilul ahlam. Ya, takwilul ahlam. Sahih? Sebentar. Nabi Yusuf sekarang yang ditakwil itu siapa? Raja. Mimpinya raja. Baik. Al-Quran ada dulu atau dibuat dia masuk ke sumur supaya pergi ke Mesir, supaya di istana, kemudian masuk ke penjara, baru setelah itu bisa menafsirkan mimpinya raja, atau belum ada itu kalam itu sudah ada, tapi ketika Allah menurunkan itu supaya mafhum, nanti supaya mafhum, maka saya buat kejadian-kejadian sebagai sarana untuk bisa memahami konteks. Izan al-kafirun mukhtar min indillah. Mukhtar min indillah huwa muqaddar walakinahu bi ikhtiyari nafsihi. Limadha hadha takdir? Min aina jaa hadha takdir? Bisa babi al-ilm wal hikmah. Sifatil ilm wal hikmah.
bisa babi sifatil ilm wal hikmah yujad mana Alkitab ada bisa lebih lauhil mahfud. Saya jelasin ya. Karena kalau tahu antum, misalnya kalau tahu, saya tahu detail ada rajul, wah anak udaris, wah tahu dia rajin, dia pintar, dia Oke, berdasarkan ilmu itu saya memprediksi. Prediksinya adalah apa? Ini anak muntas nih. Dia muntas nih. Oke, sudah prediksi saya tulis. Sekarang pertanyaannya, apakah yang menjadikan dia muntas? Tulisan saya, prediksi saya, atau dia? Kayak gitu memahami takdir itu. Ya, karena Allah tahu nanti dia kapasitasnya ini akan memilih ini, akan memilih ini. Tapi dia akan memilih ini dengan kehendaknya yang sudah saya berikan kebebasan dan saya berikan kemampuan untuk dia kan kudrah wa iradah. Kudrah wa iradah. Saya kasih kebebasan, terus kasih akal. Di kudrah, di iradah, kasih akal. Gitu. Kalau hayawan fihi iradah, fihi kudrah, fihi akal. Gitu. Makanya hayawan kan bisa lari, bisa diam, bisa lari. Li'annahu fihi iradah wa fihi kudrah untuk lari gitu. Walakin ma fi akal. Begitu. Makanya kita sini pasang jerat di sini, dia ada di sini. Nah, gitu kan. Li'annahu ma fi akal. Kita cet kan. Li'annahu ma fi akal. Kalau ada akal sulit kita nangkap hewan itu. Mau akal. Kalau al-insan ada kudro, ada iroda, hurro, kasih akal. Lah Allah tahu nanti dia pilih ini. Allah, bismillah pertanyaan saya. Allah apa tahu kita pilih apa nanti? Yang belum terjadi nanti apa yang kita pilih Allah tahu atau tidak? Tahu. Nah kalau nggak tahu kan bukan Allah namanya, itu bukan Tuhan. Tuhan kok goblok? Mana lah ya Rif? Kalau saya tahu tanya, Tuhan, ente tahu kapan ini berakhir? Atau saya mati di mana, di tempat? Wah, entar dulu ini belum terjadi. Masa begitu? Itu Tuhan itu bukan Tuhan. Bermasalah kan dia mesti tahu ilmu. Mesti tahu namanya Tuhan kok nggak tahu. Ala kulli syai'in alim. Ala kulli syai'in alim. Ada apa? Cara memahaminya itu begitu. Makanya tidak bisa disalahkan. Begitu ada kebebasan, kudroh, kasih ilmu, kasih akal, terus didatangkan Rasul. Kalau ada idza kana hunaka al-aql wal iradah hurrah wal qudrah biduni ar-rasul aidan Allah yani hada yusamma bimana wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul لأن الله يقدر بأن العقل لا يكفي للإجابة عن المشكلات ya لا يكفي begitu ada waktu dan makanya musibahnya orang-orang ateis itu ketika sudah tidak mengandalkan lagi wahyu, udah itu alamat akan hancur, alamat akan hancur dan tidak berjalan lama, tidak ada satu abad. Kalau Barat itu masih lama, kenapa? Karena Barat itu masih beragama, dikit-dikit. Ya, yang Kristen kan, meskipun mulai ditinggal. Tapi kalau ateis, ya, komunis itu, ateis itu nggak berjalan satu abad aja nggak ada. Karena memang nggak akan mampu bertahan manusia. Pasti kacau, agak.
Walidalik wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Ya. Jadi kekuatannya itu nanti ada mada al-fitrah, al-aql, al-fitrah, al-aql, al-wahyi. 3 itu. Kemudian dikasihkan iradah hurrah wal qudrah. Sudah, dia di hadapan dua tantangan untuk merealisasikan semuanya. Al-awwal al-ahkam at-tasyri'iyah, wasani al-ahkam al-kauniyah atau as-sunan al-kauniyah. Nah, untuk mau makan harus 2 di sini. Ya. Yang pertama apa? Antum harus merealisasikan, harus mengikuti as-sunan kauniyah. Kalau mau makan ya harus menggerakkan, harus membeli atau memasak atau begitu. Nggak ada langsung datang sini. Nggak bisa itu. Yang kedua, al-ahkam at-tasyri'iyah. Apa yang saya makan? Halal thayyib ataupun halal haram. Ghairu thayyib gitu. Gitu. Tuh. Nah, nanti yang sudah begitu, maka dia tahu tasyri', nggak ngikuti sunan kauniyah, ya nggak akan bisa. Makanya umat Islam baca Quran tapi nggak ngikuti sunan kauniyah, nggak akan maju. Maka yang barat mengikuti sunan kauniyah maju, tapi nggak ada tasyri', ya kacau. Itu kacau hidupnya. Meskipun maju kacau, tapi Anda bisa lihat sekarang kekacauan mereka. Kayak gitu. Ada apa? Oh, jangan kan gitu. Saya baru dikasih tahu Ustaz Hafid. Di kedokteran ini ada 2 orang yang sudah dipulangkan. Ini nggak diumumkan ya. Karena apa? Ada ngafi tasri', nggak ngikuti tasri', kacau lah dia. Gitu. Mau terus-terusin silakan. 2 itu pilihannya. Kalau antum mau terus-terusin aja baca Quran, nggak ngikuti sunnah kauniyah, ya silakan aja. Tidak akan maju. Silakan rasakan itu ketidakmaju. Atau maju, ya kan, dengan sunnah kauniyah, la yaqra tasyri', nggak ngikuti, ya sudah kacau hidup. Ada wadi? Ada wadi soal? Yujad soal apa? Ada pilih balik. Dan memang tidak semuanya untuk menunjukkan bahwa hadza kalamullah dan Allah tidak bisa didikte. Bukan karena sebab saya turunkan, tapi sebab itu saya turunkan supaya saya buat supaya ente cepat paham gitu. Begitu. Tapi bukan karena sebab itu saya turunkan. Saya turunkan sebab itu supaya kamu paham, supaya karena kalam itu memang gitu, harus sesuai dengan konteks supaya cepat dipahami. Bisa dipahami dengan benar. Gitu. Ada apa? Ya, ada ayat-ayat yang tidak ada konteksnya. Nggak ada sama sekali. Mau apa ente? Udah ikuti. Kayak gitu. Dan biasanya kayak begitu tuh ayat-ayat yang mudah dipahami dan apa? Yani sahal jidan bil faham. Kullu wahid ya, Bro. La yahtaji la tafsir la yahtaji. La yahtaji. Begitu. Ayat yang seperti itu tidak diperlukan. Ada binisbali asbab ada dan mada al ilmu bi ahwalin nuzul ada mada awalan at-ta'aruf ala ahwalin nuzulil Quran wa saniyan ta'aruf bi ahwalin nuzulil Quran wa hiya mada ahwalin la ada ta'rif
anwa ahwalin nuzul, hadza mada asbabun nuzul wa zaman wa makan wa hal Nabi. بالنسبة ل طيب الآن سياق سياق itu apa? Konteks tadi. Mada mafhum siyaq al-gharad al-maqsud mutakallim fi iradil kalam ad-duruf wal mawaqif wal ahdas alladhi warada fiha an-nas aw anzala aw qila bi sya'niha as-siyaq wa ma yu'rafu al-an bi siyaq al-lughawi alladhi yumathiluhu al-kalam fi mawdu'in nadar wa tahlil. Ya. Huna mada amma siyaq wal qara'in fa innaha adala ala muradil mutakallim. Contohnya siyaq itu apa? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Enak. Sofakam. Safa ar-rabi'ah wa sittin. La hada boya. Naam. Amsilah min asyaq. Naam. Hadhihi al-amsilah min asyaq. Amsilah min asyaq ayatul kursi ya. Ayatul kursi fi siyaq tasri'at ada salis wal sittin. Ayatul kursi. Ini kok ayatul kursi? Kenapa ya? Bilang sini. Ini ya sebelumnya ayat apa? Ba'dahu al-ayat yatahadas an madad. Anut tolak, al-hudud, wal amwat. Terus datang surat kursi di situ. Gimana itu? Pasti ada bisa lebih siap. Ada konteksnya begitu di situ. Nah, berarti apa di situ? Li tangqad bayan hadhihi tasri'at bi wardi bayani 'azamat al-musyarri' wa huwa Allah. Nah, supaya kalau nanti kita paham tentang kebesaran Allah, kita itu bisa legowo atau ya legowo menerima apa tasri'nya, berkaitan dengan talak, berkaitan dengan zuat, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan itu diletakkan di situ supaya memberikan ada konteksnya gitu. Jadi dia diturunkan itu tidak hanya sekedar ada konteks sebelumnya apa, berbicara tentang apa, membahas tentang apa, ada sama konteks. Ada apa sih? Ilmu tafsir wa usulihi atau an-mafhum wa ilm bil lugha wa asalibihi. Al ilm bil lugha wa asalibihi. Kayak ini nih, bagus sekali. Ilm bi usulil lugha wa asalibihi. Nahwu wa sarf wal bayan wal ma'ani wal balagha. Nah, itu semuanya harus dikuasai. Ya. Al-an lihat itu. Sitta wa sittin. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Lihat di situ ada falan walliyannaka. Gimana cara memahaminya? Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Gitu. Di sini disebutkan at-tawalli dalun 'alal wa'd bi hukmi Makkah. Ini gitu, gimana caranya? Gimana pemahaman itu bisa muncul itu? Jadi falan walliyannaka qiblatan tardaha. Itu kan masih di aina hadza. Falan walliyannaka qiblatan tardaha aina hadza. Aina nazala? Madinah. Fil Madinah. Nazala fil Madinah. Rasul kan terusir dari Matrud. Ya, min Makkah gitu kan. Terus ayat ini turun. Tidak hanya sekedar berbicara tentang kami mulai sekarang Ka'bah kiblat berubah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salah. Dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram, ila Ka'bah. Gitu. Berubah sekarang. Terus memakai takbir lan walliyannaka. Maksudnya apa ini? Nah, ini. Jadi kalau kita tahu ulumul lugha wa asalibuhu
Ya, wa lanwalliyannaka, fa ada fa-nya di situ. Kemudian pemakai kata nuwali, ya gitu. Ya, maka itu nanti akan ditundukkan, ya gitu. Akan ada di dalam kekuasaan kamu, berarti akan tunduk kan, begitu. Bicara masalah perubahan kiblat kok, nah itu jauh. Ada huwa maqasid, begitu. Cara memahami dengan Al-Quran dengan maqasid itu seperti itu. Dengan menggunakan apa? Ulum al-lughah wa asal. Wasal khamisan akhir al-ilmu bidalalatil alfaz. Ya, dalalatil alfaz. Dalalah huna mana? Wa huwa usul fiqh. Ilmu al-ilm bi usulil fiqh. وهو من أجل العلوم التي يحتاجها المفسر والعالم بمقاصد القرآن. Okay. هنا ماذا؟ وبينوا أنها تدل على مقاصد. ومن ذلك أن ألفاظ التعليل وحروفه التي جمعها الأصوليون ماذا؟ التعليل ya. ماذا؟ ألفاظ التعليل هذا مثل ماذا؟ li ma illah, ya, li ajli kada, li kaila yakuna 'alan nasi hujjatun ba'da rusul. Alfa falan walliyannaka tadi, walam liyadabbaru, liyatadzakkar ulul albab, wa ma yajri majraha min siyagit ta'lil, ya, yustadallu biha 'alal maqasid. Itu dari ilmu bidalalatil alfaz. Dari situ ini ada maqasid di situ. Seperti kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara. Kok ada gimana? Ada yang tahu di situ? Kok ada dua li? Man, ya, ada lihat baru, ada lihat tadaga. Lam taklil. Hah? Lam taklil. Enggak, alaqa baina lihat baru waliyat tadaga. Entah naik sepeda motor itu harus pakai helm. Untuk apa? Nah, itu sama maqasid, ya kan? Jadi apa maqasidnya naik sepeda motor pakai helm? Hah? Apa? Ya kalau nanti jatuh kan yang dekatnya. Nanti kalau jatuh terus kena kepala bisa terlindungi. Baik. Nah kalau kepala terlindungi untuk apa? Nah itu ada maqasid di atasnya. Ya kalau nanti ngapain mau melindungi kepala? Supaya kepala kita ini terlindungi gitu. Kan gitu saya. Kok kenapa hanya helm aja gitu kan? Antum pernah berpikir enggak? Kenapa kok kalau pakai sepeda motor tuh kok helm aja? Kok enggak semuanya gitu? Iya kan? Nah, kalau yang jatuh kan semuanya kan? Kenapa kayak gitu? Lah itu maqasid. Kenapa kayak gitu? Ya supaya di sini terlindungi. Kenapa kok di sini terlindungi? Ini di sini ada otak atau yang mazhabnya akal gitu. Nah, akal itu pusat kesadaran. Kalau orang tidak ada, ya tidak akan. Kalau ini terganggu, ya sudah error semua itu. Sistemnya itu error semua itu. Nah, kayak gitu kan. Jadi ini yang paling utama yang bisa dilindungi. Makanya kalau bisa antum dengan maqasid
Sebenarnya kan yang dilindungi bukan hanya ini saja, semuanya kan. Bikin helm untuk semua badan. Itu Barat hanya mampu menciptakan helm. Sebenarnya dengan tinjauan makosid kita lebih tinggi dari Barat. Bisa lebih tinggi dari gitu. Dengan tinjauan makosid itu lebih aman lagi. Nah, coba mobil itu kalau Barat sekarang yang mereka apa supaya terjaga dari aman kalau kita kecelakaan. Airbag itu sekarang yang paling enak. Ya, kalau dia bentur dia berkembang otomatis. Tapi kecuali kalau di Indonesia nabrak pun nggak berkembang. Ini apa namanya itu tol itu gesek-gesek gitu. Sampai jatuh kartunya itu nggak bergerak. Kalau di Malaysia itu hanya ditempel di mobil, di kaca mobil dalam itu gitu. Itu juga usok gini. Mobil jalan gitu terbuka sendiri. Kalau di Australia kemarin itu hanya pakai kartu itu terus nggak usah berhenti dia begitu, sebab dia lewat gini langsung sudah terkurangi anunya dia itu udah otomatis nggak usah berhenti. Indonesia tuh gini ada tongsis terus kemudian tempel kartu di sini yang ditempel bukan tempat itu ditulis di bawah tulisan. Nah, itulah Indonesia itu. Makanya saya bilang kalau kita sering ke luar negeri itu Indonesia itu ketinggalan kalau sama Australia itu 50 tahun. 50 tahun, setengah abad gitu itu ketinggalan. Kalau sama Malaysia aja 20 tahun. Baik, ada fihi soal? Kama kultum annal Quran qadimun. Qadim. Idzan nazal al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr. Amma fi ayatin ukhra hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Fasu'al aina al-awwal al-Quran aw hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Mana soal? Ayyuhuma aqdam. Kan kalau Al-Quran itu duluan, otomatis sebab itu akan disesuaikan dengan apa yang sudah ada. Sebab untuk turun Al-Quran maka Allah menyesuaikan sebab itu untuk Inna anzalnahu fi lailatul qadr jumlatan wahidatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan. Cuma anzalallahu ba'da dzalika munajjaman ala hasbi al-waqa'i ala hasbi dzuruf. Ada huwa bihi asbabun nuzul yang tadi kita bicarakan itu di tataran itu. Soal kah? Al-ayah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Idzan al-insan lam yakun mawjudan. Summa Al-Qur'an qadim kata. Al-Quran, nah ya Al-Quran qadim gitu. Ada Quran, sebentar. Ada Quran dulu atau ada alam? Gak usah manusia deh, alam semesta. Al-alam itu apa? Hadis. Al-Quran qadim. Li'annahu kalamuhu wa kalamuhu sifatuhu wa sifatuhu qadimah. Sebelum ada alam semesta, ya,
sudah ada kalamnya li'annahu sifatuhu. Sifat qadimah Bu, nggak mungkin sifat hadisan. Dimana Allah hadis karena ditempeli oleh hadis, pasti qadim sifatnya bersamaan dengan wujud zatnya. Ada zat terus ditempel sifat-sifat. Jadi sifat ini ada bersamaan dengan zatnya. Tapi dia kalau ini teorinya Mu'tazilah. Ini kalau ahli sunnah dia ditempeli dengan sifat. Yang sifat itu bukan Zat. ada zat. Ini sifat. Yang kalau kayak gini itu Mu'tazilah. Mu'tazilah sifatuhu zatuhu. Kenapa kok begitu? Karena permasalahannya, loh kalau sifatnya qadim berarti yang kudama itu banyak. Berarti tidak tauhid lagi. Itu Mu'tazilah itu. Ya terus orang Kristen itu begitu. Jadi namanya apa namanya? Itu kan kalamuhu. Isa itu kalamuhu. Wa kalamuhu sifatuhu. Wa sifatuhu qadimah. Itu qadim. Gitu kan. Wa kalimatuhu kan kalimatuhu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sebentar. Kalimat Allah itu apa? Sifatnya kan? Sifatuhu. Wa sifatuhu qadim. Gitu. Berarti Isa itu qadim. Itu kata orang-orang dijawab Mu'tazilah menjawab. Makanya sifat itu jangan di luar. Sifat itu menyatu dengan zat. Nah, kalau dia menyatu dengan zat, kalau dia keluar, kalau dia makanya ta'adudul alihah, ta'adudul kudama, kayak gitu. Jadi Allah itu Al-Quran belum, jangankan manusia. Alam semesta, alam itu ma huwa alam, kullu ma siwa Allah. Berarti Allah itu ada, ya ada sendiri. Karena Allah walam yakun syai'un ma'ahu, walam yakun syai'an ma'ahu. Gitu. Allah sendiri dan belum ada. Makanya ketika orang-orang Kristen itu, yang ketika Allah itu sendiri dia, wa kalimatu, dia ngomong sama siapa? Kayak gitu kan, itu hujah-hujah orang Kristen yang mengatakan bahwa Trinitas itu bukan. Trinitas itu sifat. Wasifat adalah qadimah. Dan itu tidak menyebabkan adanya Trinitas. Enggak masalah. Banyak kudama. Itu ahli sunnah ngomong kudama banyak boleh. Nah, dibantah oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam rangka membantah, sebenarnya dalam rangka untuk membantah orang-orang Trinitas. Yang mengatakan Trinitas itu adalah sifat. Sifat itu kudama enggak apa-apa, sifat itu qadim. Wa ta'addudul kudama ini sifat karena bahasa. Ada apa? Nah, jadi ya jelas Allah sendiri kan belum ada. Lalu kemudian dicipta itu kan dengan tujuan Allah lahu maksud. Mada seperti maksudnya. Liya'buduni, begitu. Liya'buduni, gitu. Jadi semua alam ini dicipta supaya menyembah Dia. Yang kedua untuk membuktikan tahqiq sifat. Kalau enggak sebentar lagi. Kalau Allah tidak mencipta, sifatnya itu tidak terbukti benar. Seperti apa? Seperti sifat Allah, Pak. Khaliq. Wa binafsihi faqat. Wa man alladhi ya'rifu bi annahu ilah? La ahad ya'rif bi annahu ilah nafsuhu faqat. Makanya makna
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu tafsirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Ini bagian ulama. Dan itu para sahabat menafsirkan. Liya'rifuni, ya, jadi saya ciptakan supaya ya, mengenal saya. Supaya saya dikenal bahwa saya itu Tuhan. Begitu. Makanya kok manusia nggak mengenal Allah? Dia tidak mencapai tujuan diciptakannya, nggak mengenal Allah. Makanya saya beberapa khutbah Jumat atau ceramah itu, jadi mengenal Allah. Apa bedanya mengenal dengan ada beda nggak antara mengenal dengan tahu? Tahu, banyak orang tahu tapi tidak mengenal. Kalau mengenal itu dengan interaksi yang terus menerus secara intens, maka akan tahu detail-detailnya. Ada itu mengenal. Kalau tahu namanya, tahu, tapi dia nggak kenal. Nanti Tuhanmu siapa? Allah. Ini nggak kenal. Saya kasih contoh. Kalau orang kenal itu apa? Kalau orang kenal itu dekat. Kalau dia dekat apa? Sayang. Kata saya. Kalau orang itu dekat, tidak ada rasa Jarak. tidak ada jarak. Atau kalau dalam bahasa Jawa namanya apa? Tidak. Antum kalau anggap rumah sendiri gitu kan. Kalau antum kunjung ke rumahnya kawan kan, tidak ada sungkan. Antum kan tidak akan merasa sungkan, tidak merasa sungkan. Karena antum kenal dekat gitu. Seperti itu. Kalau antum nggak kenal, sungkan kan gitu. Begitu. Kawan anak itu kalau datang sini, lihat ente jam 1 latlet. Anak di terminal gitu. Karena dia udah dekat kan, nggak ada sungkan-sungkan. Kemarin saya pernah ceramah kayak gitu. Dia hadir itu, orang itu datang ke rumah, terus ada minuman, terus dia senang dengan minuman itu. Ustaz, saya kan nggak sungkan ini, makanya tambah lagi. Asantum saya. Oh ya antum masih sungkan ini kayak dia ini. Karena dia dengerin ceramah saya itu. Kalau kita itu kenal maka tidak akan sungkan. Saya mau nambah mau nggak masalah. Antum ada punya masalah gitu. Antum lapornya kemana? Orang terdekat. Iya Pak, orang dekat. Masya Allah. Antum kemana? Zaki ente kemana kalau punya masalah ente kemana? Ente lapor kemana atau curhat ke siapa? Wali. Orang tua kan. Berarti antum itu tidak merasa dekat dengan Allah. Kenapa begitu? Karena antum sungkan gitu kan. Kalau pada orang tua kan nggak sungkan, tapi kepada Allah antum sungkan. Kok kesungkan? Ya karena nggak terlalu kenal. Antum nggak terlalu kenal. Begini, ada. Ustaz, anak butuh Ustaz. Saya butuh dana agak besar. Itu loh, ke dia itu loh. Saya tahu dia apa namanya? Dia punya dan suka membantu orang. Saya tunjukin gitu. Tapi anak nggak enak Ustaz. Anak itu nggak terlalu kenal. Gitu. Dibilang gitu. Anda betul? Ya sudah sama saya. Saya antar itu. Begitu karena saya nggak sungkan. Masih gitu.
Nah, antum itu kalau punya masalah kemana? Konselor. Nah, konselor. Konselor itu. Konselor Unida. Nah, konselor gitu. Sebaya. Sebaya. Baik. Mestinya kan, makanya mestinya kan di dalam innama asku pasti wah husni Allah. Itu baru dekat. Kalau nggak dekat ya kepada orang lain. Kadang-kadang curhatnya itu apa? Di status seluruh dunia mendengar. Ngapain gitu. Dia nggak ada yang dekat, dia merasa dekat. Itu semuanya dia merasa dekat. Sehingga curhatnya kepada semua orang yang dia merasa dekat. Seluruh dunia ini dia merasa dekat kepada semua orang seluruh dunia ini, sehingga dia curhatnya kepada mereka. Itu kan pertanyaan apa? Itu liya'rifuni tadi. Jadi Allah kalau nggak mencipta sesuatu ya tidak dikenal dia Allah. Makanya liya'buduni, liya'rifuni. Gitu. Sayangnya sesuatu atau orang yang paling kita kenal itu ya bukan pencipta kita sayangnya. Padahal kita dicipta untuk mengenal dia gitu. Kita nggak mengenal yang lain, hanya mengenal dia sudah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Man faqadallah faqada kulla syai'. Ya. Makanya orang kafir itu wajada kulla syai'. Billahi kau wa faqada kulla syai'. Enggak mendapatkan tujuan dia diciptakan. Dia arifuni. Nah, alam semesta ini sudah dicipta mengenal Allah. Dalilnya yasjud, ya kan? Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yasjud terus yusabbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa in min syai'in. Syai' jami'an itu syai'. Semua ciptaan Allah termasuk enggak tahu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Itu termasuk dirinya atau enggak? Mana syai'? Hal Allah ada syai'? Nah, itu orang-orang filsafat itu yang mikir kayak begitu. Enggak ada kerjaan mereka. Sehingga yang kayak gitu. Tapi dalam ya cara mikirnya itu karena min syai'in illa sama dengan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Berarti yang tidak rusak wajahnya saja. Padahal Allah punya tangan. Saya Allah punya iya. Allah punya tangan kan, yadullahi fawqa aydihim. Nah kalau kullu syai'in halikun illa wajhahu. Wajhahu maknahu wajah. Di mana? Ghairu wajah halaka. Itulah kalau enggak memahami asalik, memahami maqasid, siyak. Begitu jadinya. Gitu. Ini kalau kita memahami atau dohiri, nggak mau dia makna, pokoknya makna wajah. Sebentar toh, makna wajah gimana? Wajah ya wajah. Sebentar, antum kan bilang Allah kan punya ain, saya bi ainikal lati la tanam. Itu kan? Nih, berarti apa? Matanya rusak, telinganya rusak, tangannya rusak, wajahnya tok. Ada makul atau ghairu makul? Itu bisa sebab ada pemahaman Quran yang ghairu maqasid ya. Bisa doror ada, khawatir jidan. Makna
kullu syai'in halikun illa wajhahu hadza dzatahu. Begitu baru kita zatnya Allah itu nggak akan rusak. Semuanya rusak ya zatnya nggak akan rusak. Tahu caranya memahami, jadi ini yang Pak sekali. Oke, soal akar. Coba tuh. Kami belum paham yang mengenai Lauhil Mahfuz tadi. Apa? Itu apakah manusia itu setelah dengan kudroh dan huriyahnya itu melakukan sesuatu itu kemudian tertulis, atau memang sudah tertulis kemudian dengan kudroh dan huriyah manusia itu baru melakukan itu? Sebelum tertulis. Iya. Apakah pertama, apakah tulisan itu hanya tulisannya malaikat yang setelah kita lakukan, atau ada di Lauhil Mahfuz? Ya. Itu pertanyaannya kan. Ya. Sekarang anak tanya antum, kalau dia tidak ditulis di Lauhil Mahfuz, Allah tahu atau tidak? Tahu kalau Allah itu nanti akan melakukan yang akan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid kan? Ya kan, antum melakukan terus ditulis oleh beliau. Jadi ada dua tulisan, tulisannya di Lauhil Mahfuz dan tulisan. Sekarang Lauhil Mahfuz kita buang dulu. Sekarang Allah itu tahu nggak yang nanti apa yang ditulis oleh malaikat? Pertanyaannya. Tahu. Kalau dia tahu ditulis dan tidak ditulis kan tidak ada masalah kan? Iya. Nah, dia tulis, pengetahuannya itu ditulis oleh dia, bukan oleh Allah. Allah memerintahkan kolam untuk menulis apa yang dia tahu. Sebagian yang dia tahu. Pertanyaannya, apakah semua pengetahuan Allah itu Lauhil Mahfuz? Jawabnya? Pertanyaannya, apakah pengetahuan Allah, kan ada ilmu kan? Apakah ilmu Allah itu semuanya ada di Lauhil Mahfuz, atau ilmunya lebih besar dari Lauhil Mahfuz? Ilmunya lebih besar daripada Lauhil Mahfuz. Makanya ada ilmu yang belum ditulis di Lauhil Mahfuz. Nanti kalau dirubah Lauhil Mahfuz itu enggak masalah, tapi sudah berdasarkan ilmunya yang tidak ditulis. Gitu. Makanya bisa berubah Lauhil Mahfuz itu. Nah, itu. Kelas. Nah, tapi kalau dia tahu, kan enggak apa-apa ditulis atau tidak ditulis kan? Nah, Allah menulis supaya ada blueprint nih loh. Mengajari kita juga supaya kalau kita melakukan segala sesuatu kita punya blueprint. Saya aja punya blueprint dalam menciptakan semua kaum ini, mengatur semuanya. Saya punya blueprint, ada ini. Gitu. Itu mengajarkan kita. Lauhil Mahfuz itu bukan sekedar itu, dia pelajaran itu supaya kita itu mempunyai desain, punya keinginan, punya semuanya dituangkan di dalam, ada blueprintnya. Jadi yang realita yang terjadi sesuai begitu. Masih ada gerak. Ya. Intinya antum pahami dulu ilmunya yang dia mencakup segala sesuatu. Nah, kalau antum bilang nggak tahu dia, jahil gimana? Apa itu Tuhan kok jahil? Kalau saya mending saya nggak akan sembah, ngapain nyembah Tuhan jahil? Gitu. Yang saya sembah itu Tuhan yang ala kulli syai'in muhit, bi kulli syai'in muhit, alim. Gitu. Ilmuhu yuhitu kulla syai'. Ada lewat. Anda tadi apa? Kan dalam mengenal itu kan ada haknya satu, ada hal-hal yang ada batasan-batasan yang mungkin orang lain nggak boleh
Yang apa itu? dalam mengenal Allah tadi. Mengenal Allah. Itu dalam konteks manusia. Itu kalau dalam konteks hamba dengan Allah itu sejauh mana kita boleh mengenal Allah? Mengenal Allah satu, terus gimana kita mengenal Allah? Satu, mengenal Allah melewati sifatnya. Gitu. Mengenal Allah melewati sifatnya dan melewati namanya. Antum kalau nggak tahu nama, nggak akan kenal orang. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Antum nggak tahu kan? Itu siapa? Oh, itu Ustaz Hamid itu, rektor. Antum kenal berarti. Karena kalau antum nggak bisa nyebutin nama, nggak kenal antum. Oke, antum lupa nama, tapi antum tahu sifatnya, nggak masalah. Ana itu mau ketemu seseorang, tapi saya lupa namanya. Dia siapa? Apa maksudnya? Gimana orangnya? Yang rektor Unida. Oh, itu Ustaz Hamid. Nah, antum menyebut rektor Unida itu sifatnya. Jadi kalau antum tahu namanya, tahu sifatnya, kenal. Satu. Yang kedua, antum mengenali Allah melewati ciptaannya. Melewati ciptaannya. Semakin antum tahu ciptaannya, semakin mengenal dia. Ciptaannya sedemikian dewasa, berarti Allah ala kulli syai'in qadir. Makanya antum, kita dibikin ciptaan Allah itu misalnya mencipta manusia aja dengan beragam, supaya kita paham ala kulli syai'in qadir. Kalau hanya satu aja, mencipta laki-laki aja, nggak qadir itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bencong, setengah bencong, ada tampan, ada nggak tampan, ada hitam, ada putih, ada nggak keren itu. Apa yang kita bayangkan tentang manusia ada dicipta oleh Allah, supaya tidak ada hujah lagi bahwa Allah itu laisa ala kulli syai'in qadir. Cipta manusia tanpa siapapun, biadaya, bisa Adam. Oh, cipta manusia dari laki-laki, Hawa. Dicipta dari perempuan, Isa. Dicipta dari dua-duanya, kita semuanya. Ada bentuknya. Ada nggak setelah itu, selain itu? Variasinya selain itu? Nggak ada, akal nggak menemukan. Soalnya nggak menemukan lagi. Cipta tanpa sesuatu, dengan dua laki-laki dan perempuan, dari laki-laki saja, dari perempuan saja. Ayo carikan saya alternatif selain itu. Nggak ada. Tapi semua alternatif yang saya sebutkan dicipta oleh Allah. Supaya tidak ada hujah bagi ente ngatain Allah itu mayakdir ada. Cipta laki-laki aja. Apa itu? Jadi dari ciptaannya, kalau antum selalu afala yang duruna ilal ibli kaifa sumarji'il basara karratain yang qarib ilaikal basar fa huwa khasir. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnahu rujuman wa a'tadna lahum. Itu coba lihat. Wa ila samaa'i, itu aja sudah. Hanya orang nggak punya akal yang nggak menyimpulkan Allah maha kulli syai'in qadir. Sama ila sama'i kaifa rufi'at bi ghairi amadin tarawna. Memang ada, belum ada dalam bayangan dalam desain manusia ada bangunan tanpa tiang, itu belum ada di dalam bayangan manusia, itu belum ada. Kayak gitu. Supaya kita kemudian mengaku bahwa Rahman ada dhaif dan di sana ada Tuhan ala kulli syai'in qadir. Maka pertanyaannya tadi apa? Iya, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan ciptaannya. Lalu mengenal Allah dengan interaksi dengannya, berinteraksi dengan Allah. Itulah makanya disebut dengan arif, bukan alim. Kalau arif itu mengenal itu berinteraksi. Bagaimana kita berinteraksi? Gitu.
ente disuruh oleh Allah berinfak, harus untuk berinteraksi. Betul nggak? Mana kusomalun min sodakotin. Gitu. Nanti kalau nggak akan mengenal Allah kalau nggak berinteraksi dengan ini. Gitu. Coba ente berinfak. Gitu. Ternyata benar ya Allah ini. Benar gitu. Berarti Allah ini Sodakallah. Antum akan betul-betul mengenal Allah karena berinteraksi dalam kehidupan kita itu. Betul ya. Mana kusomalun min sodakotin. Antum belum menikah. Baik. Kalau miskin Allah akan mencukupi. Misalnya gitu. Terus antum coba, saya coba menikah nggak pakai modal apapun. Bisa nggak begitu? Benar nggak Allah ini? Gitu. Coba kalau nggak percaya. Gitu kan. Terus kita coba, ternyata iya kebutuhan kita. Jadi gitu. Saya tajribah sudah, jadi saya sudah interaksi. Anak itu menikah, ditanya mertua setelah menikah tapi, ente punya sepeda motor? Nggak punya sih. Gitu. Sepeda motor aja saya menikah itu nggak punya. Terus, ya sudah, itu pakai itu. Jadi mertua saya itu punya 2 sepeda motor. Satu sepeda motor tahun 70-an sama Honda Astrea itu, Astrea ya. Astrea pada zamannya kan. Terus ya itu silakan pakai sepeda motor tahun 70-an. Lulusan Azhar S2. Waktu itu saya menikah, tidak punya sepeda motor. Menikah dan beraninya menikah. Ya, tamu namanya berinteraksi dengan benar nggak Allah ini. Begitu, oke. Ternyata ya nggak punya sepeda motor, jadi punya mobil, jadi bisa itu terpenuhi itu, berarti benar Allah itu. Jadi makin yakin kita itu, gitu. Jadi semakin kenal kita dengan Allah. Gitu kok meminta kepada yang lain. Gitu. Antum karena nggak mengenal dia aja, minta kepada yang lain. Ya, ada orang punya masalah dengan anaknya, bawa ke psikolog. Sekali duduk psikolog ratusan ribu. 1 jam, hitungannya jam mereka. Berapa jam? Kayak saya pernah ke dokter itu, dokter saraf di Jogja. Baru kali ini saya cek dokter itu lama, saya ajak ngobrol. Jadi lama itu deh. Wah, bagus sekali nih dokter ini. Gak biasanya kan cepat-cepat ya, karena anunya kan banyak ya. Setelah selesai berapa dok? 900.000. Dalam hah? Pantesan tadi lu lama. Kayak gitu. Oh, pantesan tadi lu lama. Psikolog gitu juga ya, semakin lama tuh makin enggak dibawa ke enggak dibawa mengadu kepada Allah sih. Nah itu tadi apa, mengenal. Jadi mengenal itu, kalau zatnya tidak akan bisa kamu, nggak akan bisa, zatnya itu nggak akan bisa.
Fa innakum la tuqaddiruna qadra. Kamu nggak akan sampai. Kalau zatnya, tapi sifatnya, ciptaannya, dan berinteraksi dengan Allah, nanti akan semakin kenal. Jangan zatnya, kalau zatnya ya nanti jadinya begini. Orang-orang yang belajar filsafat sok-sok itu ya, gitu. Nanti jadi anjing bu akbar. Hah? Anjing bu akbar. Boleh gini. Selamat datang di mana? Di Zona Tuhan. di zona tanpa Tuhan. Wah, mulai gini. Mestinya akidah filsafat itu, makanya gimana ya, anak akidah filsafat kok paling rusak akidahnya gitu ya. Orang bahasa kok orang PBA kok bahasanya paling rusak atau paling nggak tahu atau paling lemah ya, gitu. Orang IKT kok paling nggak hafal Quran gitu. Itu kan orang ekonomi miskin gitu. Makanya jarang orang percaya ekonom, tapi orang percaya dengan pengusaha. Sekarang ini ekonom, ini pengusaha. Maksudnya apa? Ekonom itu teori doang. Ini orang pengusaha. Orang percaya siapa? Pengusaha. Gitu. Orang kalau teori doang, nah gitu. Kemarin saya bedakan antara kalau antum teori doang, ya itu namanya pakar. Kalau antum praktisi, itu ahli. Gitu. Ahli. Namanya sampai ahli kunci. Makanya kan ada ahli kunci. Gitu. Saya itu di Mesir tuh rusak Salaja itu. Rusak Salaja. Manggilin kawan-kawan yang nggak bisa juga, datangin orang Mesir ahli dalam bidang, datang dia ke belakang gini, coba nyala. Dia bilang berapa ini? Kawan saya tanya berapa? 75 Pak. Wah, mahal sekali gitu dong. Ahli ya gitu itu ahli. Karena kalau nggak ada dia nggak nyala. Ahli gitu. Gitu doang, itu bukan gitu doang. Di gini kan doang di belakang itu gini. Saya nyala, dia bilang gitu. Itu orang pengalaman itu. Jadi gitu. Kalau ahli itu gitu. Itu tadi kok kenapa ada ya? Maksudnya kalau ada mutakalim itu teori aja, falasifah itu teori aja, bukan nggak penting teori itu, nggak penting, tapi kalau hanya teori ya kurang keberartiannya, lebih berarti apa aplikasinya. Makanya itu ilmun la yanfa bila samarin, ilmun bila samarin. Orang belajar akidah kok akidahnya rusak. Orang belajar filsafat itu paling bijak di dunia ini, paling membingungkan. Gimana tuh? Ini gimana sih dunia ini? Makanya orang belajar hukum paling melanggar hukum. Gitu. Gimana tuh? Realitanya orang belajar hukum paling melanggar hukum. Orang belajar filsafat paling membingungkan. Gimana?
itu. Baik, atakid ana hadza huwa kalau lam yakun hunaka soal akhar. Nah, karena orang antum sama orang akidah, ilmu kalam, jadi pembahasan Qur'annya itu kayak Imam Fakhruddin Razi kalau berbicara ya pendekatan kalamnya itu ya kayak tadi Lauhul Mahfuz. Itu kerjaannya orang kalam gitu. Yang gitu-gitu. Tapi dulu saya ngajak anak syariah, ente apa namanya? Ente syariah itu wajib ente sudah baca buku Mustasfa? Belum baca Mustasfa. Anak syariah itu nggak paham baca buku Mustasfa karena 50 halaman awal itu isinya mantik. Itu yang bisa paham anak-anak akidah itu, anak-anak. Makanya ketika saya ajak mereka itu untuk kajian, wah dia syukur sekali yang bisa menjelaskan mantik itu kita itu. Gitu. Makanya ilmu usul fikih itu erat hubungannya dengan ilmu kalam. Makanya ilmu usul fikih ada yang qasimul qismain. Apa? Madhab apa? Madhaban. Madhab Hanafiyah wa madhab al-mutakallimi. Karena kalam itu masuk ke atau mantik itu masuk ke ilmu-ilmu mulai abad 5. Ya seperti itu. Kalau yang lama ya. Masih soal? Masih ada. Kapan ayat itu bisa dipahami secara kontekstual dan kapan ayat itu bisa dipahami secara tekstual? Atau semua ayat bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual, atau ada beberapa ayat yang hanya bisa dipahami secara tekstual? Ada yang tekstual. Kalau dia lafadznya itu tidak mengandung makna lain. Namanya lafadz itu lahu maknan wahid wa ma lahu al-aksar min makna. Gitu. Kenapa kok ada perdebatan wamsahu biru'usikum? Kenapa kok ada wamsahu biru'usikum? Karena mengandung banyak makna ra's itu. Makanya langsung. Tapi ada lafadz yang tidak mengandung kecuali satu makna. Begitu. Itu mesti maknanya satu itu. Seperti kalau menyebutkan angka, ya angka itu nggak bisa ditafsirkan. Jadi kalau ngomong 10 itu, ya 10 itu tafsirannya apa? Tilka asyaratun kamilah. Asyarah. Ya. Yaquluna khamsatun hiya. Apa namanya? Khamsatun wasadisuhum kalbuhum. Ya kan? Wa yaquluna sab'atun yang rajman bil ghaib apa? Khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Ya kalau 8 ya 8. Masa 8 aja. Mana lain selain 8? Kalau 8, tapi kalau sebut alaf, nah itu belum. Karena orang baru, karena kalau orang Arab menyebut alaf itu nanti baru. Tapi kalau angka lain, angka itu ya nggak bisa diterjemahkan dengan yang lain. Ya angka itu ya angka itu. Gitu. Wa ilahukum ilahun wahid. Wahid ya bukan isnen, bukan salasa. Wahid. Bukan isnen, bukan salasa. Kalau ahad, qul huwallahu ahad. Mal farqu baina wahid wa ahad? Apa arti? Mal farqu baina wahid wa ahad? Kalau wahid itu satu, nanti ada dua, ada ketiganya. Tapi kalau ahad hanya satu tuh, tunggal, nggak ada kedua, ketiga. Kalau dia wa ilahukum ilahu wahid berarti ada Tuhan yang kedua, tiga. Oh.
Bagaimana Anda? Yang memahami wa ilahukum ilahun wahid, kalau wahid kan satu. Berarti itu ada dua, ada tiga. Kalau ahad esa tunggal. Esa. Tunggal nggak ada yang lainnya. Nah, kalau antum bilang wahid ada yang lainnya. Yang lainnya apa? Antum mikir, jangan-jangan antum nggak bisa tidur. Naktafi. Ya tadi itu ya. Ini ada yang makanya ada di dalam Quran itu ada 4 akhir. Ada Quran itu yang bisa dipahami oleh siapapun. Itu satu. Sanian, Al-Quran itu ada yang tidak bisa memahami kecuali oleh ahlul lughah. Dua. Kalau bukan ahlul lughah ada kali. Yang ketiga, ada Quran itu yang tidak bisa dipahami oleh kecuali oleh rasikhuna fil ilm. Rasikhuna fil ilm. Yang ketiga, ada di dalam Quran itu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun kecuali Allah. Makanya ketika Alif Lam Mim itu tafsirannya Allahu a'lam. Enggak bisa dia menafsirkan apa itu Alif Lam Mim itu. Sampai sekarang enggak ada itu tak yang berani-berani menafsirkan. Allahu a'lamu bi muradih. Karena ada yang tidak bisa supaya ini perkataan saya nanti enggak bisa paham. Kalau perkataan manusia bisa dipahami semua. Ini ada yang tidak bisa. Yang tadi nomor pertama tadi bisa itu biasanya yang bisa dipahami oleh itu yang maksudnya tidak pakai kontek-kontekan. Ini udah mudah sekali dipahami. Gitu, nggak pakai kontek-kontekan itu. Wa ilahukum ilahun wahid. Ini nggak pakai itu. Oke. Naksatin berkata milik majelis. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Anunya wajibnya mudah untuk jawab semua pertanyaan. Terus itu nanti sebagai tugas. Kemudian ada ujiannya, di mana tahakkuk, nanti kita tahakkuk atas jawaban antum terhadap itu dan penguasaan terhadap ada nanti lisan pokok ujiannya, tapi itu ngerjain dulu yang soal-soal itu. Nah, bisa tahun maksudnya antum ngerjain sana ya, saya ngerjain sini, nanti digabung asal nanti ketika dicek sudah bisa, itu bisa begitu. Nanti kalau nggak ada ceknya, anak di prank aja oleh antum. Makanya sekarang di Pasca itu saya minta kepada seluruh dosen, pokoknya sekarang penilaian terhadap apa yang tertulis kecil karena kita di prank oleh mahasiswa. Dengan makalahnya bagus sekali, PowerPoint-nya bagus sekali, ya dalam hitungan menit sudah bisa. Tapi menguasai atau tidak itu harus bilisan, dan itu nilainya yang paling tinggi. Makanya antum yang tulis itu nggak apa-apa, tahun diskusi, tapi nanti harus bisa mengungkapkannya. Nah itu baru ilmu itu di situ. Kalau ilmu fil laptop ya bentar buka dulu kayak gitu ya. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.